Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atin dari Forum Aksi, dan perkenalkan di sebelah kanan saya Vicky Balfas, Presidium dari Forum Aksi, dan di sebelah kiri saya Bapak Hasril Hasan dari UI Watch. Siang ini saya akan membahas masalah datangnya Prabowo ke Solo. Dia diundang oleh Jokowi. Menurut Menseknek Pratikno benar bahwa Prabowo datang ke Solo karena diundang oleh Jokowi. Nah, dari peristiwa kedatangannya itu pastilah ada prediksi-prediksinya. Nah, saya ingin tanyakan ke Bang Vicky. Apa prediksi dari kedatangan Prabowo ke Solo? Oke, terima kasih Mbak Atin. Selamat sore. Assalamualaikum. Bang Hasril, selamat sore. Senang banget nih ketemu lagi kita ya Bang ya. Alhamdulillah sehat selalu. Ini pertanyaannya nih bagus juga nih. Memang beberapa hari ini saya ngikutin perkembangan ini. Jokowi mengundang Prabowo ke Solo, ya Mbak Atin ya. Datangnya atau hadirnya Prabowo atas undangan Jokowi ke Solo, ke rumahnya di daerah Sumber itu di Solo, dijemput oleh Gibran nih. Yang saya tahu tuh dijemput sama Gibran, wakil presiden katanya ya. Tapi kan belum dilantik ya Bang ya. Udah dijemput pakai Alphard warna putih, datang, lalu di perjalanan Prabowo buka jendela. Dia ngasih tangan, melambaikan tangannya sama media gitu. Banyak media udah tahu kalau kedatangan itu. Prabowo kaget di situ, kok banyak media, sepertinya udah tahu, udah di setting mungkin gitu kan. Saya melihat kalau baca berita dari Pratikno ini, katanya hubungan ini silaturahmi. Iya kan, mau silaturahmi dengan Prabowo dan Jokowi. Kalau prediksi saya melihat ini adalah bukan silaturahmi lagi. Ngapain jauh-jauh harus ke sana? Kan masa tugasnya belum habis. Jokowi ini masih tinggal di Jakarta, masih tinggal di Istana Bogor. Kalau mau ketemu dia telepon, video call gak bisa, itu bahasanya salah Pratikno seperti itu. Ya kan? Jadi ini bukan silaturahmi kalau menurut saya. Ada message atau ada pesan yang memang khusus mau disampaikan. Ya kan? Kita nggak tahu, tapi ini kan praduga aja. Prediksi saya sih, saya melihat praduga saya ini adalah hubungan yang kurang baik antara Prabowo dengan Gibran. Karena gini Mbak Tin, saya melihat Prabowo jalan sendiri ada apa-apa, Gibran kemana nggak pernah hadir gitu loh. Ya kan? Namanya katanya calon wakil presiden, harusnya kan udah jalan bersama-sama. Kayak dulu waktu terpilih Jokowi 2014 ya kan. 2019 Jokowi menang lagi itu kan sama Ma'ruf Amin jalan selalu berdua gitu kan. Nah, ini kan nggak ada nih cerita ini. Nah mungkin ada keretakan atau bagaimana, Allahu a'lam bishawab gitu kan. Tetapi banyak masyarakat luas melihatnya ini adalah bukan silaturahmi. Jadi bukan kunjungan silaturahmi. Ada memang pesan message. Nah kalau saya pikir ini di situ dilihat dari gestur tubuh, ya kan, dari body language. Saya melihat ini adalah pesan untuk mengakrabkan anaknya, ya. Anak raja nih, ya, supaya bisa dirangkul kembali sama Prabowo. Itu harapan besarnya dari seorang ayah. Karena mungkin udah didukung habis-habisan, keluarin uang, ya kan, lalu renggang. Nah ini kan karena di medsos rame banyak sekali demo-demo yang saya lihat menolak Gibran untuk dilantik. Ya kan, kita semua tahu. Menolak Gibran untuk dilantik, ya kan, tidak membicarakan Prabowo-nya. Iya kan, jadi menolak Gibran, tuntut Jokowi. Nah ini pesan message salah satunya itu. Kedua, kalau menurut saya pesan message yang terakhir ini atau yang diharapkan oleh masyarakat, bukan diharapkan, yang diperhatikan oleh masyarakat luas, sepertinya Prabowo minta perlindungan pada Jokowi minta perlindungan kepada Pak Prabowo. Karena Prabowo naik, ini masa jabatan habis, beliau lengser, Jokowi pasti minta perlindungan. Tolong dong jagain saya, anak saya begini-gini gitu kan. Karena kan dia juga punya dosa-dosa besar.
di situ kan banyak sekali masalahnya. Jadi pertanggungjawabannya, responsibility seperti apa? Nah, ini kan perlu di backup atau di cover seperti itu Mbak Tin. Jadi begitu kalau menurut saya gitu. Mungkin abang lebih paham lah, senior kita ini udah lama. Gitu Mbak Tin. Terima kasih. Terima kasih Bang Vicky. Nah, kalau menurut Bang Hasril dari kedatangan Prabowo ke Solo itu, nah prediksi dari Bang Hasril sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya inti jawaban saya sama saja dengan inti jawaban Dr. Vicky Alba, yaitu bahwa sebetulnya kalau mau dikatakan oleh Pratikno silaturahim, saya lebih cenderung menggunakan istilah silaturahim politik karena ini politik di Indonesia sedang memanas. Ya, jadi apa saja yang mungkin bisa dikerjakan oleh Jokowi atau keluarga Jokowi dalam rangka menaikkan atau mempengaruhi penerimaan Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo, itu pasti akan diusahakan all out oleh Jokowi. Nah, cuma biasa saja dalam hal politik itu masalah tawar-menawar, masalah approach, pendekatan itu hal-hal yang sangat lumrah seperti halnya kehidupan manusia pada umumnya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Hasril dan Bang Vicky. Masyarakat ini kan sering berdemo, ya, berdemo untuk menggagalkan Gibran menjadi wakil presiden dan menuntut jangan sampai dilantik dan Jokowi dilengserkan sebelum waktunya. Tuntutan dari masyarakat seperti itu. Nah, cuman kok susah banget ya menjatuhkannya. Gimana tuh? Coba menurut Bang Vicky. Terima kasih Mbak Tin. Begini ya, saya melihat demo-demo itu sebenarnya sih sudah boleh dibilang udah diambang batas sekarang ini, ya kan? Tapi tidak masalah dia mau ngaspal siapapun di situ, rame-rame, banyak lah, bahkan ada forum aksi juga turun. Saya lihat terakhir di Sarina bersama ARM rame di sana, nggak masalah. Jadi kalau menurut saya dia mau demo everyday di situ nggak masalah, karena saya sangat yakin, ya kan, sampai detik ini memang Jokowi masih kuat, ya. Buzzer-buzzernya dia nurunin buzzer sampai 2.800 buzzer, ya, untuk pencitraan, meningkatkan pencitraannya di akhir rezim pemerintahan dia mau lengser. Pencitraannya semakin gila. Dia undang, dia bayar, itu yang saya dengar dan saya baca itu ada 15 miliar dananya diturunkan untuk buzzernya ini. Dia bayar itu. Jadi kesannya orang melihat nih masyarakat dia baik, dia bagus. Dia gak bakal bisa kalau di Jakarta seperti itu. Di daerah oke, orang percaya. Jakarta dia bukan panggung dia. Saya katakan dengan jelas bukan panggung Jokowi di Jakarta. Karena di Jakarta pinter-pinter gak bisa dibodoh-bodohi lagi. Jadi makanya tetap dicecer. Demo sana, demo sini, demo sana. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya lihat di Jogja pun ditolak Jokowi. Jadi begitu kuatnya dia itu dari buzzernya. Nah, nanti kita lihat setelah lengser, pasti banyak tuntutan dari semua lini. Banyak masuk tuntutan itu. Soal ijazah palsu, ya kasus tambang, nikel, dan lain-lain. Banyak sekali. Itu akan terus menyerang beliau. Ya kan? Mudah-mudahan dia kuat. Ya kan, saya cuma bisa doain dia kuat. Kalau dia kuat dia gila kan gitu aja, dituntut sekian ratus juta orang. Nah, di sini saya melihat setelah dia lengser, ya, dia turun jabatannya, masa jabatan ini habis, Prabowo naik sebagai presiden terpilih. Seberapa kuat, ya kan, Prabowo ini menindaklanjuti ini, hukum yang berjalan. Satu, saya udah melihat itu segitu jauh. Kedua, apakah Prabowo mau dengerin semua maunya rakyatnya? Sebenarnya ini kesempatan buat Prabowo. Dia presiden terpilih, terus dia mau
bagus namanya harum, ya dia harus keras. Hajar korupsi, jangan cuma omon-omon ya Bang Asri ya. Seperti itu kan. Dia harus kuat di situ. Jiwa militernya, naluri militernya keluarin aslinya dia. Kan sekarang ini belum kelihatan aslinya. Aslinya dia kelihatan waktu 2019 Prabowo itu. Iya kan? 2024 dia nggak tunjukin keasliannya dia. Jiwa militernya saya nggak lihat dia kekerasan dia di situ. Nggak berani. Nah mungkin setelah ini kita nggak tahu politiknya. Ya kan? Sistem political marketingnya seperti apa ya kan? Mungkin nantinya akan ditunjukkan keasliannya Prabowo, dia ngamuk, dia marah. Nah ini bisa dihajar nih korupsi, koruptor di mana-mana itu ketakutan. Dan yang saya tahu lagi, saya agak melebar nih batin kemana-mana ngomongin jadinya. Yang saya tahu itu banyak banker kalau Prabowo terpilih jadi presiden, banyak banker yang pada takut, tidak menginginkan Prabowo naik. Banker-banker nih semuanya kan dipegang 9 naga nih di Indonesia ini. Itu semua tidak menginginkan Prabowo naik. Kenapa? Mereka korupsi kok semuanya. Mereka bermain di situ. Banyak sekali. Nah, itu akhirnya keterpurukan juga dari nilai tukar rupiah. Lalu data-data ekonomi, unemployment, data ketenaga kerjaan. Ini banyak sekali dampaknya. GDP kita yang begitu melemah. Itu banyak, nanti kita akan bahas mungkin soal ekonomi. Nanti saya akan jelasin dalam satu tema yang lain. Jadi pertanyaan batin itu kok nggak turun-turun? Iya kan? Kenapa nggak turun-turun? Yang demonya sana demo sini demo, ya kan? Dan selalu bocor. Demo ini sebentar bocor, ini kita mau bikin ini bocor. Coba kalau dari barat sampai timur demo serentak kayak dulu 98, lengser, turun gitu loh. Itu aja. Terus kedua bohirnya ada gak? Kan pakai duit juga. Haha, emang ada bohir, pakai bohir lah. Siapa mau biayai ini? Itu loh. Mereka juga kan takut dia mau biayai, tinggal ditekan doang sama Jokowi lagi. Lu mau biayai mau jadi bohir. Lu kan kemarin juga terlibat loh korupsi. Karena Jokowi megang kartu truf. Kartu trufnya di tangan Jokowi. Semuanya. Waktu dia jadi korupsi, didiemin sama Jokowi. Begitu Jokowi butuh, lu gak bisa nolak. Contoh, banyak kalau kita sebutin. PAN, Zulkifli Hasan sampai Golkar pun. Ya kan? Apa coba? Terlibat mereka semua. Sudah masuk kerangkeng, istilahnya kerangkeng, belum di penjara sih, belum kerangkeng dalam pergelutan masalah ini. Nah itu jadi berat. Kalau dulu beda dengan 98 kok. Dulu 98 Pak Harto bisa lengser gini. Beda. Medsosnya juga beda, zaman dulu belum ada WA. Ya toh? Jadi seperti itu. Sekarang gampang bocor kemana-mana. Jadi tidak bisa dilengserin, berat bukan itu. Dan mahasiswanya nggak turun. Dulu bersama mahasiswa turun gitu kan, rame-rame kompak. Iya, karena masuk angin juga semua, daripada masuk angin. Susah. Dikasih duit selesai. Tadi gonggong keras, dipanggil masuk istana, keluar langsung jadi anak kucing, meong-meong. Jadi seperti itu. Begitu Mbak Atin, terima kasih. Bang Hasril, begini Bang, Prabowo ini kan akan melanjutkan, istilahnya melanjutkan ya, dari yang kepemimpinan dari Joko Widodo. Sedangkan Joko Widodo meninggalkan gitu banyaknya hutang yang diderita oleh dan dibebankan oleh rakyat Indonesia. Nah, solusinya gimana nih Bang? Terima kasih Mbak Atin. Kita bisa belajar dari keberhasilan tim ekonomi Pak Harto pada waktu usaha memulihkan ekonomi Indonesia. Yaitu pertama-tama dengan hutang yang banyak juga pada waktu tersebut dan cadangan devisa yang sangat rendah. Tapi tim ekonomi Indonesia menurunkan negosiator ulung yang bisa meyakinkan para kreditor di luar negeri agar supaya diberikan keringanan dalam arti memundurkan jatuh tempo, ya, renegosiasi istilah ekonominya. Tentunya hal ini dirasakan mungkin merugikan para kreditor, maka itu ditawarkan moratorium interest, tingkat bunga penangguhan pembayaran hutang itu yang harus dibayar oleh Indonesia.
Dan Indonesia alhamdulillah menyanggupi hal tersebut sehingga bisa berhasil untuk sementara waktu sambil memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sementara tidak membayar dulu, yaitu tidak membayar dulu. Tapi kemudian dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi real yang kemudian akan berdampak pada kenaikan devisa dengan menjual hasil produksi dalam negeri ke luar negeri, maka itu akan memperkuat cadangan devisa dan baru mulai bisa membayar. Di samping itu Indonesia juga menggunakan jasa-jasa seperti lembaga-lembaga internasional yang dikoordinir dalam forum IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia, ya, yaitu yang pada waktu tersebut diketuai oleh Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Jan Pronk, Dr. Andes Jan Pronk, di mana peranan Jan Pronk pada waktu sangat piawai, sangat bisa meyakinkan negara-negara kreditor yang tadi disebutkan bisa sepakat untuk menunda pembayaran kembali cicilan-cicilan dan sebagai gantinya menerima keuntungan sebagai gantinya yang berupa moratorium interest. Ya, itulah yang mungkin bisa dipelajari kasus tersebut oleh pemerintah Prabowo. Apakah pemerintah Prabowo mau mengikuti hal tersebut atau tidak, saya tidak tahu. Untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semoga podcast ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bang Vicky, terima kasih. Bang Hasil, terima kasih. Terima kasih, Bang. Racikan Berita